Tanaman pisang atau Musa paradisiaca merupakan salah satu tanaman yang banyak dibudidayakan di Indonesia dan termasuk komoditas buah prioritas di Indonesia. Tanaman pisang banyak dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan hidup manusia dan juga dikenal sebagai tanaman multiguna karena selain buahnya, bagian tanaman lainnya pun dapat dimanfaatkan mulai dari bonggol hingga daunnya. Berdasarkan data BPS, pada tahun 2020 terjadi penurunan produksi pisang dari tahun 2019 di 12 provinsi. Penurunan ini dapat disebabkan karena banyak faktor, salah satunya karena adanya penyakit pada tanaman pisang. Pada kesempatan kali ini, kami telah mengunjungi salah satu perkebunan pisang milik warga di Desa Grendeng, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas. Tanaman pisang yang ditanam yaitu jenis pisang kepok, pisang Bandung, dan pisang lainnya yang sudah berumur sekitar 4 bulan. Setelah dilakukan pengamatan, penyakit yang kami temukan pada tanaman pisang di sini yaitu penyakit sigatoka, lebih tepatnya sigatoka kuning. Pengelolaan terhadap penyakit tersebut yang dilakukan oleh Pak Toro selaku pemilik kebun, yaitu dengan membuang daun pisang yang sudah terkena penyakit tersebut. Selain pengelolaan tersebut, pengelolaan secara terpadu pada penyakit tanaman juga perlu dilakukan agar dapat meningkatkan produktivitas tanaman secara berkelanjutan dan juga dengan memperhatikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana. Bapak siapa kalau gitu? Toro. Oh ya, Pak Toro. Toro, iya. Kami di sini mau mengetahui tentang pengendalian Bapak di tanaman pisang mengenai pengendalian hama dan penyakit tanaman pisang yang Bapak budidayakan ini. Kira-kira Bapak bisa kasih tahu nggak atau menjelaskan gimana pengendalian di tanaman pisang ini di penyakit sigatoka? Kalau dari kami sendiri sih ya Mbak, kayaknya kurang bedah. Katanya kalau udah kena penyakit ya kita buang itu sampai akarnya, kita ganti yang baru. Jadi tidak ada kayak penggunaan pestisida gitu Tidak ya? ada. Langsung dicabut aja terus langsung ditanam yang baru gitu ya? Kita nggak tahu pestisida apa, berbahaya apa enggak gitu loh. Terus kira-kira untuk gejalanya itu Bapak tahu nggak ya Pak? Gejala sigatoka itu kayak gimana? Kalau menurut setahu saya itu daunnya kuning Mbak, kuning semua kuning, nanti lama-lama itu kering, akhirnya mati Mbak. Sampai nanti anaknya juga nanti yang baru itu juga kayak gitu lagi, udah pernah saya perhatikan itu dari temannya ini ya, nanti anaknya nanti tumbuh mati lagi Mbak. Udah kena semuanya itu akarnya. Berarti biasanya nyerang daun keseluruhan ya Pak? Iya, daun terus batang itu juga dalamnya itu ada kayak besi-besi hitam itu Mbak. Harusnya itu Mbak. Paling 1 bulan lah 2 bulan mati. Kalau mati gitu berarti dibuang aja Pak, Mbak, apa bagiannya? Iya, buang aja lah Mbak, dari akarnya ganti yang baru. Itu banyak pohon yang baru lagi Mbak. Ya, jadi biasanya sih penurunannya dari ini loh Mbak, kayak kan kita biasanya ada ini bakul tempel lah. Dari pisau itu kan dari kena tanaman mana yang kena, pisau itu gimana kena pohon ini, pohon itu kena Mbak. Kita perhatikan itu loh Mbak, kalau diambil daunnya nanti pisaunya itu dari mana itu ini kena virus di mana-mana nanti pas ambil pohon ambil daunnya kena Mbak. Berarti dari alatnya gitu ya Pak? Iya, penyakitnya itu dari situ. Berarti pencegahannya biar nggak kena itu kira-kira apa Pak buat menghindarin? Kalau saya jangan jangan sampai dijual ke tuang nempel lagi lah, biar nggak kena pisaunya itu virus itu. Terima kasih Pak atas penjelasannya ya. Terima kasih Pak. Sama-sama Mbak. Ya, sekian dari Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahwa perkebunan pisang di Desa Grendeng milik Bapak Toro terkena penyakit sigatoka. Nah, apa sih penyakit sigatoka itu? Penyakit sigatoka merupakan salah satu penyakit utama pada tanaman pisang yang dapat menyebabkan kehilangan hasil panen sebesar 11-80%. Nah, hal ini disebabkan karena berkurangnya jaringan fotosintesis melalui lesi nekrotik pada daun. Nah, penyakit sigatoka ini dapat menyebabkan beberapa kondisi pada tanaman pisang. Penyakit sigatoka dapat melemahkan fungsi daun melalui berkurangnya fotosintesis kapasitas daun yang menurunkan hasil kuantitas dan kualitas tanaman pisang dan buah pisang itu sendiri. Kemudian,
Penyakit sigatoka juga dapat mendorong percepatan pematangan buah, bahkan dapat menyebabkan kematian pada tanaman pisang itu sendiri. Nah, penyakit sigatoka ini itu disebabkan oleh jamur Mycosphaerella musicola yang bentuk anamorfnya ada Pseudocercospora musicola. Adapun siklus hidup dari jamur Mycosphaerella musicola ini diawali dengan adanya conidiofor yang menempel pada daun tanaman pisang. Kemudian daun ini akan membentuk konidia, yang konidia ini akan menginfeksi melalui stomata daun. Konidia akan membentuk spermagonium dan spermatia, mana spermagonium akan membuahi variseptif di sekitarnya untuk menghasilkan pseudothesia, dan pseudothesia ini akan menghasilkan ascospora. Nah, ascospora ini dapat terbawa oleh angin atau air ke tanaman pisang yang lain yang rentan untuk menginfeksi tanaman pisang tersebut. Nah, adapun gejala dari serangan jamur Mycosphaerella musicola ini ditandai dengan adanya garis-garis atau bercak-bercak kuning kehijauan dengan ukuran beberapa milimeter. Kemudian bercak-bercak kuning kehijauan ini akan berubah warna menjadi coklat kehitaman dengan ukuran 1-2 cm yang disekelilingi oleh bercak kuning yang sejajar dengan vena-vena daun. Bagaimana sih cara penyakit sigatoka dapat menyerang tanaman pisang? Beberapa cara penyakit sigatoka dapat menyerang tanaman pisang. Yang pertama yaitu penyebaran spora, yang kedua melalui infeksi daun, yang ketiga melalui kondisi lingkungan yang mendukung, dan juga yang keempat karena kerentanan varietas. Yang pertama, penyebaran spora. Spora jamur sigatoka sendiri itu dapat menyebar secara jauh karena lingkungan dengan kondisi yang hangat dan juga kelembapan yang tinggi. Yang kedua yaitu infeksi daun. Daun yang lebih rentan yaitu daun muda, daun rusak, dan juga daun dengan kondisi yang basah. Yang ketiga, kondisi lingkungan yang mendukung. Kondisi lingkungan yang mendukung terutama melalui faktor iklim, embun, dan juga suhu serta kelembapan yang tinggi. Kemudian yang terakhir yaitu kerentanan varietas. Beberapa varietas pisang lebih rentan terhadap penyakit sigatoka. Varietas yang rentan yaitu varietas pisang ketan, pisang nangka, dan juga pisang ambon. Penyebaran penyakit sigatoka pada tanaman pisang dapat terjadi melalui beberapa mekanisme yang melibatkan spora jamur dan juga lingkungan yang mendukung. Beberapa cara penyebaran penyakit sigatoka dapat melalui angin, air, tanah, transmisi hama, kontak langsung, maupun melalui peralatan pertanian. Kemudian ada penyebaran penyakit sigatoka kuning. Nah, penyebaran ini bisa melewati kondisi tanah, kondisi cuaca, dan varietas dan umur tanaman. Kemudian kondisi tanah yang mendukung adanya penyakit sigatoka kuning ini adalah adanya drainase lahan yang buruk, kemudian ketinggian lahan dan iklim yang kurang memadai, serta jarak pohon yang terlalu dekat. Kondisi cuaca yang mendukung adanya penyebaran penyakit sigatoka kuning ini berada di suhu kisaran yang lumayan tinggi, sekitar 20-30 derajat Celcius. Pada suhu tersebut, penelitian menunjukkan bahwa penyakit sigatoka ini disebabkan oleh jamur yang nantinya terkontaminasi dari paparan sampah atau lingkungan tanaman atau angin yang terdapat dari percikan hujan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana cara mencegah dan mengendalikan penyakit sigatoka. Terdapat beberapa macam cara yang dapat dilakukan. Yang pertama adalah dengan pemilihan bibit yang memiliki varietas tahan akan penyakit sigatoka. Yang kedua adalah dengan pemberian pupuk yang tepat. Pupuk yang tepat mampu menyediakan unsur hara yang baik bagi tanaman pisang. Yang ketiga adalah dari segi teknik budidaya. Teknik budidaya yang dapat dilakukan adalah dengan perbaikan drainase, kemudian pengaturan jarak tanam dari tanaman pisang. Yang ketiga adalah dengan pembuangan atau pengurangan anakan yang berasal dari indukan pisang, dan yang keempat adalah dengan penyiangan gulma. Nah, yang keempat adalah dengan cara sanitasi dari daun-daun yang terinfeksi dari penyakit sigatoka, yaitu dengan cara memotong, membakar, maupun dengan menjemurnya pada matahari yang terik. Kemudian yang kelima adalah penggunaan pestisida yang dilakukan secara sistemik, dan yang terakhir adalah dengan mencegah dari tanaman maupun buah tanaman pisang yang berasal dari daerah yang terkena penyakit ke daerah yang masih bebas dari penyakit sigatoka.